Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Berry, guys. Dari masuk kartu grafis unit only, mulus bening, mantap jiwa, garansi masih sangat panjang, yaitu dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1650 yang Ultimate Edition dari brand Zotac Gaming, guys. Jadi ini copotan dari user personal ya. Untuk kondisi unitnya ini masih mulus bening karena usernya ini juga jarang pakai PC-nya ya, pekerja. Jadi ini ukurannya ITX. Tempo hari aku dapetin yang versi full set. Nah ini aku dapetin versi yang unit only ya, lepasan dari set PC. Kipasnya ini dual fan, always on ya, powerful namun senyap ya. Dengan headsnya berwarna chrome, mulus bening ya, kinclong, bisa expressnya generasi 3.0, mantap ya. Untuk bagian thermal padnya juga masih seperti baru banget, kinclong. Masih ada plastiknya di bodinya sedikit. Dan ini bagian thermal pad atasnya juga masih mulus, mantap juga ya, kinclong. Untuk 6 pin pornya berada di bottom nih, TDP under 95 untuk full load-nya ya. Untuk headsingnya juga compact bentuknya. Untuk displaynya mulus bening, mantap jiwa ya. Untuk displaynya terdiri dari DisplayPort, HDMI port, dan DVI port. Dan platnya juga masih kinclong banget. Untuk di bagian plat fiber belakangnya ya, mulus bening juga, mantap. Untuk spesifikasinya Zotac Gaming GeForce GTX 1650 AMD Core yang 4GB 128 bit GDDR6 dan garansi resmi dari Asia Alam Raya Indonesia ya. Sebenarnya ini pembelian bulan 5 2024, garansinya itu udah 3 tahun harusnya, tapi karena invoice-nya juga nggak disertakan, juga masih valid, jadi kita ngikuti yang disegel aja per Februari 2026 ya untuk expire-nya. Mantap juga, jos. Oke, kita akan pasang rig, kita akan tes bagaimana performa dan kinerja dari kartu grafisnya, guys. Let's go. Ya, Zotac AMD Core ya, dual fan, kipasnya super duper senyap, kartu grafisnya minimalis, kecil, pin powernya berada di bottom, 6 pin power, TDP di 100 watt untuk idle ya, all device, DisplayPort HDMI tercolok dan tampil di layar dengan baik, mantap. Suhu adem guys, 38-39 derajat Celcius, ini yang versi Ultimate, kita akan benchmark. Posisi di 120-an watt ya. Suhu di 39 derajat Celcius, kita look up untuk spesifikasi kartu grafis yang Zotac Ultimate. Tempo hari aku dapetin yang full set, ini dapat unit only tapi garansinya juga masih on, panjang ya. GTX 1650 AMD Core, arsitekturnya Turing, 12nm, 10.800 juta transistor, direksinya Ultimate 12_2, ray tracingnya generasi pertama, Tensor Core-nya generasi 2, encoder Gen 7, decoder Gen 4. Perlu jadi catatan bahwa ray tracingnya ini hanya sekedar kompatibilitas ya. Untuk kartu grafis ini TDP 90 watt maksimal ya, dengan suggested power supply 250 watt, 6 pin power, GDDR6 4GB. Kita akan tes benchmark di preset 1080p dengan steel nomad light ya, langsung kita running. Jadi ini garansi expire di Februari 2026 guys, walaupun unit only ya, dan kondisi unitnya juga masih sangat mulus bening, terawat. GPU power di 10 watt terendah sampai 28 watt, dimana real time-nya itu sering berjalan di 24 sampai 27 watt aja untuk idle. Kipas muter di 38% RPM, sama rata semua secara pabrikan ya. Tempo hari dapat versi yang mirip-mirip ini, bahkan 3 ekornya itu semua sama performanya. Dan kita sekarang tes ini, aku dapetin unit only. Nice, 41 ke 45 derajat Celcius, 100% usage, 3,1 GB VRAM terpakai, wattmeter di 210 ya. Untuk all device-nya bisa dilihat di wattmeter di 210, itu konsumsi semua daya. Konsumsi semua device ya, monitor, kartu grafis, PC 1 set dual monitor. Itu mentok di under 210 guys. Sedangkan kartu grafis sendiri berjalan di 92 watt maksimal ya. Under 95 watt lah ya, kita taruh range gitu ya. Usage 100%, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil wind, semua berjalan dengan sangat mantap. 59 derajat Celcius, suhunya masih sangat stabil guys, belum nyentuh 60, bentar lagi baru nyentuh 60. Oke, 60 derajat Celcius, masih sangat aman untuk ukuran kertas kartu grafis imut ya, super compact. Oke, 61,3 derajat Celcius, suhu tertinggi, kipas berjalan maksimal di 48% RPM, dan skornya juga good, bagus ya, mantap, 3341, langsung aja kita compare. Oke, 55 derajat Celcius untuk average temperature ya. Untuk compare nih kita harus connect ke internet ya, jadi ini datanya ini valid, bisa di cross check di manapun guys. Dan kartu grafis ya, ini tadi suhunya di 55 derajat Celcius, untuk skor 3D Mark-nya di prediknya good. Memory clock dan GPU clock-nya tentunya lebih tinggi GPU clock frekuensinya.
Untuk kartu grafis ini juga berjalan dengan stabil ya. Untuk sensor di sini, kartu grafis ini bisa achieve 1965 MHz untuk GPU clock, memory clock-nya di 1500 MHz ya, sama seperti versi-versi yang kita tes sebelumnya. Untuk yang versi ultimate ini kurang lebih sama, kipas muter mantok di 48% RPM, average-nya 40% RPM, dan sekarang idle di 41% RPM, di mana terendahnya di 38% RPM, dengan suhunya di 61 derajat Celcius maksimal, average-nya di 44 derajat Celcius, dan idle-nya di 43, minimalnya 38 derajat Celcius. Jadi overall kartu grafis ini bisa stabil untuk performa pendinginannya ya. Kemudian untuk konsumsi daya, power draw-nya mentok di 91,8. Kalau kita lihat dari hardware info juga sama di 91,4, jadi kurang lebih kita ambil yang tertinggi aja 91,8 watt maksimal, average-nya 33 watt, idle-nya di 15 watt, dan terendahnya di 10,8 watt. Jadi overall kartu grafis ini achieve performa maksimalnya dengan sangat baik, dan garansi resmi Asia Computronic masih aktif, expire di Februari 2026 ini. Walaupun unit only, tentunya akan aku packing semantap mungkin karena ini barang yang sangat dicari buat teman-teman yang membutuhkan kartu grafis. Jadi tentunya akan aku perlakukan dengan sangat baik. Bisa mampir lapak di BRI, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.